Halo Gidalers, balik lagi di channel Hobi Gidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Dito dan di sebelah satunya ada Dennis sama Erik. Nah, di video kali ini aku ingin kasih tips bagaimana biar kita itu kalau main nggak gampang capek, jadi lebih hemat energi. Selain itu, aku juga mau kasih mungkin masukan juga ya buat teman-teman kita yang main di sini. Baiklah, tips yang pertama supaya kita itu hemat energi. Yang pertama, jadilah pemain yang paling bagus di grupmu. Ya, aku bukan bilang pemain yang paling bagus di seluruh kotamu ya, tapi kalau kamu punya grup, jadilah pemain yang baik, yang mainnya bagus. Soalnya kalau kamu mainnya bagus, setiap kali kamu main itu kamu nggak diincer, tapi temenmu yang diincer. Jadi partnermu itu biasanya yang diincer, soalnya dia lebih lemah dari kamu kalau kamu mainnya bagus. Ini aku bicara berdasarkan pengalaman ya. Aku sih mainnya itu nggak seberapa bagus ya. Jadi kalau aku itu main sama grup lain yang pemainnya itu bagus-bagus, aku malah mainnya yang paling jelek. Jadi aku yang diincer. Biasanya kayak gitu. Nah, dalam seminggu itu aku biasanya main 2 kali di 2 grup. Jadi di grup ini yang main tuh level pemainnya itu kayak ya bukan pemula sih, tapi kayak intermediate gitu. Dan intermediate ini kan rentangnya banyak ya, jadi orang yang mainnya nggak seberapa bagus tapi pengalaman itu bisa aja menang. Jadi aku anggap itu yang levelnya lumayan tinggi, orang yang berpengalaman, walaupun mainnya mungkin masih sering error, tapi penempatan bola-bolanya itu cerdas banget gitu. Nah, kadang-kadang di grupku itu kan ada kayak tamu gitu, ada yang ngejak temennya jago-jago. Nah, itu biasanya kan nggak tahu ya level-level yang lawan mereka itu yang bagaimana gitu. Nah, karena biasanya aku main di level-level yang ini, yang average gitu, jadinya aku lebih banyak nggak diincer gitu. Jadi kan main biasa lah. Jadi sama-sama nggak ada yang incer dan diincer. Itu bikin aku kayak apa ya, males gitu. Malesnya itu karena aku nggak diincer, jadinya nggak selalu siap. Soalnya kebiasaan seperti itu. Nah, waktu aku main di grup lain yang level pemainnya bagus-bagus, atau mungkin kalau ada tamu dan tamunya itu bagus-bagus semua, 3 gitu bagus, aku masuk di situ, aku jadi yang cupu. Jadi tiba-tiba karena kebiasaan gak pernah diincer, tiba-tiba diincer, jadinya bingung atau banyak nggak siapnya. Ya, maka dari itu tips pertama, kamu jadilah pemain yang bagus. Kalau mainmu bagus, itu kamu nggak diincer. Jadi kesimpulannya kalau nggak diincer ya ini nggak cepet capek karena kamu mainnya nyantai gitu. Biasanya yang diincer itu bukan disemesin terus, tapi sama lawan tuh dikasih bola, misalkan yang diincer itu berada di kanan, itu dikasih bola yang depan, terus belakang, terus ya seputar gitulah, dikocakin belakang depan gitu supaya capek, atau disemesin selalu ke arahnya dia, jadi diincer ya. Nah, itu bisa bikin kamu pinter sih kalau diincer. Nah, sehubungan dengan yang tips pertama, tips yang kedua yaitu kita itu harus selalu siap. Kamu mau mainnya bagus atau nggak bagus, diincer atau nggak diincer, itu harusnya kamu selalu siap. Mungkin nanti ada beberapa kejadian yang di sini kasus ya.
ada salah satu yang diincar gitu, bukan diincar sih, maksudnya bolanya itu diarahin ke dia terus waktu bolanya enak sama lawan di eh, serang ke partnernya. Jadi yang partnernya nggak siap tadi kan cuma nonton aja ngeliatin bola. Oh temanku yang di kanan tuh ngambil bola, eh, ditaruh mana, tapi kita itu nggak ngikuti, cuman ngeliatin teman kita aja, nonton teman kita mengembalikan, bisa. Jadi kita cuma kayak wasit yang nonton permainan gitu, jadi noleh kiri noleh kanan ke lapangan kita, ke lapangan lawan. Nah, itu nggak boleh ya, harusnya itu kita siap selalu ngikutin bola itu arahnya kemana. Teman kita ngasih lurus ya, kita badannya itu ngadep ke arah ini, ke arah bola gitu. Nanti kalau lawan tetap ngasih ke partner kita ngasih silang. Itu kita badan kita itu harusnya ikut bolanya. Jadi penglihatan kita itu fokus ke depan. Kalau misalkan kelurusannya partner yang berada di kanan ya kita penglihatannya serong ke kanan. Jadi tetap menghadap bola terus. Terus juga harus siap. Lalu kalau kalian jaganya depan belakang, itu waktu partnermu mungkin posisinya nggak enak buat nyemes, jadinya ngasih kayak drop shot gitu. Terus kadang-kadang kita yang di pemain depan itu takut, karena kalau ngedrop shot biasanya kan melambung ya. Kalau posisinya nggak enak itu biasanya drop shotnya agak melambung, jadi otomatis mundur. Padahal itu kan termasuk ngenet gitu. Kalau ngenet berarti harusnya posisinya depan belakang, nggak boleh misah. Terus waktu yang belakang nyemes, terus sama lawan di blok atau mungkin di ini ya, gebok kalau bahasa Jawanya, itu kayak diimbal gitu. Jadi kalau disemes lurus sama lawan langsung dipakai forehand biasanya, dipukul ke arah drive ke arah silangannya. Nah itu partner harus siap sih. Jadi udah kayak harusnya bisa nebak gitu. Nah ada beberapa kejadian yang mungkin ada di sini juga. Waktu aku nyemes terus Dito temenku nggak ambil, padahal itu deket banget sama dia, itu sebenarnya cuma tinggal satu langkah, malah nggak langkah pun sebenarnya udah bisa ngambil gitu, tapi nggak konsen dia. Jadi kalau kalian pingin mainnya serius ya, itu harusnya lebih siap sih. Nah ini problematik juga ya. Kadang-kadang kita itu datang ke grup main itu apa tujuannya? Apakah cuman having fun? Terus ketemu teman-teman, ada beberapa orang yang mungkin seperti itu ya. Baru-baru ini ada yang toko olahraga sharing seperti itu, datang badminton untuk kumpul bersama temen, having fun. Oke, berarti mainnya nggak diseriusin. Tapi kalau misalkan kemarin aku sama Erik ya main lawan temen yang ditemani oleh coach gitu. Nah ini coachnya di awal-awal tuh kayak ini ya, ngefur atau mungkin cuman blessing naruh, tapi nggak terlalu serius, untuk ngotot, nggak terlalu ngotot ya. Nah kalau kita serius kepingin menang itu sebenarnya bisa sih. Jadi kalau blessing aja bisa dapat poin ya, kenapa tidak dilakukan, daripada nyemes tapi nggak poin. Itu tambah cepet capek kalian. Jadi untuk di awal-awal mungkin coba explore ya, naruh di mana-mana gitu yang efektif. Kayak Dennis ini tiba-tiba biasanya nggak seperti itu, hari ini dia mainnya bagus, tiba-tiba dia bisa kayak ngasih drop set tuh nggak disangka bisa bagus gitu. Jadi drop setnya bisa tipis tapi ya setengah nipu juga, soalnya bolanya kan agak lambung ya, tapi tipis di net. Dan itu karena kita mainnya nyantai terus gak siap, makanya sering kecolongan. Dengan tekniknya lawan untuk ngedrop shot yang seperti itu, kita
pasti banyak kecolongan. Tapi kalau kalian atlet selalu siap dengan teknik lawan yang seperti itu, udah pasti uh, bisa lah. Maksudnya kalau ada kesempatan pasti dikejar sama atlet langsung di net kill. Ada beberapa ini ya, aku lihat ada beberapa pemain teman-teman juga yang mainnya itu sebenarnya bagus, tapi waktu main sama temen lain ya, waktu kita main bersama itu kayak dikurangin, nggak dikeluarin semua ilmunya. Padahal bisa cepet, smashnya bisa keras, tapi mainnya itu kayak cuman blessing, terus ngelop, nyemes pun juga jarang gitu. Nanti kalau udah deket mau poin terus mau kalah, itu baru ngegas. Ada teman-teman yang kayak gitu, ya salah satunya coach yang kemarin tuh tiba-tiba mainnya itu berubah. Bola-bola yang tadinya kita ngelop cuman di drop shot kiri, drop shot kanan, karena kita udah siap, karena tahu ya, oh ternyata mainnya kayak gitu, jadi udah kayak ditungguin situ, jadinya kita dapat poin lumayan sih dari situ. Terus dirubah taktiknya, itu dirubah waktu kita ngasih lob, sering-sering ngasih lob, terus nyemes keras banget. Jadi kita banyak mati di situ. Jadi itu bisa buat tips juga ya. Jadi conserve energi dulu, mainnya blessing pelan-pelan dulu. Nanti kalau kepingin menang, kalau pas niat itu bisa digas di belakang-belakang. Tapi kalau cuman tujuannya having fun, kalah gak apa-apa. Ya udah, yang penting kalian banyak main. Ada orang-orang yang datang itu meskipun kalah gak apa-apa, yang penting dia main terus. Mainnya nyantai, kelemar-kelemar, tapi begitu gamenya selesai dia nggak mau keluar lapangan. Jadi main terus. Yang lainnya ganti orang, dia tetap di situ main lagi, atau mungkin berhenti sebentar terus ada lapangan nganggur langsung masuk lagi gitu ya. Kalau nggak ada yang ngatur ya seperti itulah kondisinya grup-grup kita yang biasanya kalau nggak ada yang ngatur ya, siapa lawan siapa, giliran siapa gitu. Sampai ada temen yang bilang di salah satu grup, kalau orang A sama B itu kalau setiap kali datang bisa 5 kali main. Gak peduli mau menang atau kalah, pokoknya 5 kali main. Sementara yang lainnya cuman 2 atau 3 kali. Berarti kan harus ada yang ngalah. Kalau misalkan di rata-rata semua yang main 3 kali, 3, 4 kali boleh lah. Tapi nggak sampai 5. Harusnya kan seperti itu. Tapi karena kepingin main terus, jadi itu conserve energinya di situ. Mainnya biasa-biasa, nggak terlalu ngegas, tapi kepingin main terus. Nah, itu mungkin salah satu keinginan mereka ya, ide mereka untuk berolahraga itu yang seperti itu. Sementara buat pemain lain, aku ingin having fun, yang merasa aku bahagia itu kalau walaupun satu kali datang mainnya cuma sekali, musuhnya yang bagus banget, yang hebat-hebat, dan bisa menang, itu kayak puas banget gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ada yang kalau main nggak terimaan. Nah ini mungkin lain kali kita bahas ya, tipe-tipe pemain di dalam satu grup. Nah lalu tips yang ketiga atau keempat ya, itu aku lihat teman-teman ini waktu habis mukul terus nggak langsung balik ke posisi netral atau ke posisi siap yang semestinya. Misalkan ya posisinya depan belakang, formasi depan belakang, terus yang di belakang misalkan Dennis yang ambil di kiri, habis ngasih kiri misalkan dia ngedrop shot atau nyemes lurus atau nyemes itu ya, sama lawan tuh dibanting ke arah kanan, itu kan tetap bagiannya Dennis kan, karena dia yang nurunin bola. Nah itu waktu dia nyemes, habis nyemes nggak langsung balik ke tengah belakang, jadinya waktu lihat bolanya itu ke kanan belakang, terus dia kaget,
ini harus lari-lari cepat ke sana. Nah itu yang bikin kita sport jantung. Jadi jantung kita dipaksa untuk kayak dikagetin dulu langsung lari. Jadi spike-nya itu tinggi gitu. Kamu perlu banyak makan energi karena harus biar nututi kan. Jadi harus ke sisi yang sebelah satunya dengan cepat. Nah itu yang bikin kamu cepat capek karena spike-nya kalau grafiknya itu terlalu jumpy atau tinggi terus pendek lagi, tinggi pendek lagi, tinggi pendek. Sementara kalau kalian lihat om-om yang main, orang yang udah tua, itu pasti mereka itu sebelum bolanya itu dia pukul udah kayak badannya itu kayak mau nempatin ke posisi netral, ke posisi siap yang semestinya. Jadi sebelum mukul ya ditunda gitu terus dipukul. Nah, waktu dia tahu bakal bolanya dikasih ke silang, jadi udah ditungguin. Kita bisa belajar dari gak usah yang tua-tua, kalau yang muda-muda atlet itu kalian lihat pemain single itu biasanya seperti itu. Jadi ngasih net kayak kemarin Excelsen ngasih net terus langsung sama lawan juga di net terus langsung dibuang ke sisi yang pojokan belakang gitu, silang. Nah kan kaget ya, itu sulit. Biasanya udah di lob sama lawan, soalnya itu sulit. Nah Excelsen udah habis ngasih silang itu dia udah nungguin di sebelah kiri atau lurusannya gitu, terus langsung nyemes ke silangannya. Nah itu mungkin salah satu taktik ya, tapi bisa ditiru bahwa beberapa bola-bola dari lawan itu sebenarnya bisa kita tebak karena posisinya sulit. Walaupun ternyata lawan nggak melakukan itu, kayak dikasih silang jauh gitu, terus kan biasanya orang ngelob, tapi ini ngasih silang. Nah ini jarang banget ada yang berhasil gitu, karena memang sulit. Walaupun bolanya tidak kita duga, tapi toh juga mereka nggak dapat poin karena maksa. Bolanya nggak enak kok maksa. Penempatannya memang idenya bagus, tapi pelaksanaannya sulit dan dia nggak bisa. Lalu tips berikutnya, ini sebenarnya penyakitnya partnerku sih. Jadi kalau partnerku ini senengannya itu kayak ngedrop shot terus naruh bola-bola yang ngincer tipis di net gitu. Kadang-kadang aku lihat penempatannya bagus sih, cuman eksekusinya itu masih kurang ini ya, karena kebiasaannya cuman main bola-bola halus, waktu sebenarnya nyemes pun udah bisa lebih banyak berhasilnya daripada dia ngedrop shot. Tapi karena kebiasaannya ngedrop shot, akhirnya malah mati-mati sendiri. Sebenarnya itu bisa dihindari kan, jadi nggak perlu seperti itu. Terus yang kedua, kalau kalian mainnya seperti itu, jadi cuma ini nyantai ya, naruh-naruh bola, memang bener sih, kayak main strategi, main smart play itu bagus sih. Cuman kalian jadi capek sendiri karena nggak nyerang. Jadi mainnya itu cuman kayak blessing aja, jadi nggak nyerang. Nah ini tips aja ya, bukan buat energi, tapi buat kalian yang kalau mainnya itu seneng banyak rally daripada main serang-serang yang 2-3 kali pukulan terus mati, entah kamu yang mati atau lawannya yang mati. Tapi yang senengnya main rally ini biasanya bapak-bapak, mainnya ngelop terus ke drop shot, jarang nyemes gitu ya. Nah itu buat kalian yang senengnya main rally, ngedrop shot tuh gak apa-apa, bagus. Karena posisinya kalian buat nyemes tuh mungkin gak enak, jadi gak mau nyemes kan. Gak apa-apa, tapi kita tunggu aja. Suatu saat pasti lawannya itu berbuat kesalahan. Gak lama kok, mungkin 2-3 kali kalian drop shot. Asal drop shot bagus banget ya, itu gak lama lawan tuh gak siap. Pasti pukulan yang tertentu yang terakhir mungkin nanggung gitu. Jadi waktu nanggung itu kita udah siap untuk nyemes atau nyerang.
Jadi kasarannya kalian tuh mancing-mancing dulu lah. Ngasih umpan, ya, mancing ngelawan tuh biar berbuat kesalahan. Kalau udah berbuat kesalahan itu momen kalian. Berbuat kesalahan, nanggung bolanya, langsung smash. Jangan cuman kalau mau di drop shot juga boleh sih. Cuman eh, yang aku mau katakan kalau kalian udah siapin umpan kayak tikus dikasih jebakan, udah dimakan umpannya, tapi jebakannya nggak jepret. Jadi tikusnya lari, jadi nggak dapat poin kalian. Malah mungkin bola berikutnya kamu yang mati. Jadi kalau bisa itu kalian lebih menang dulu yang lebih cepetan dapat poinnya daripada nanti kalian muter-puter bola ternyata mati. Mungkin kalian pernah ngalamin ya kalau kalian nge-4 ada lawan yang mungkin nggak terlalu bagus, terus kalian tuh maunya cuman naruh ternyata mati sendiri. Kenapa? Yo kayak seperti itu karena kita itu uh, apa kebiasaannya itu kayak lebih keras, terus kita lembutin mainnya, itu jadi ngerusak ini kebiasaan gitu. Jadinya banyak matinya karena di luar kebiasaan kita. Nah itu kan juga namanya berubah pikiran ya. Kalau kita mau mukul keras tadinya terus dirubah jadi pelan, nah itu resiko untuk gagalnya itu lebih besar. Jadi harus lebih yakin lah kalau sebelum mukul tuh harus yakin dulu pukulannya harus kemana. Walaupun kita nipu, mau dilop gak jadi, tak smash saja. Nah, mau tak smash gak jadi, tak lop aja. Nah itu waktu kalian punya pikiran mau nipu kayak gitu, harus punya dulu pikiran mau nipu. Jangan di detik-detik terakhir terus kalian rubah, itu biasanya banyak errornya. Nah, ada 1-2 kali sih bola-bola dari lawan tuh sebenarnya out. Kita itu harus ini belajar ngelepas bola. Tapi jangan keterusan ya. Ada pemain yang biasanya di sini itu yang sering aku kritik. Bolanya itu sebenarnya nggak out, tapi dia itu bayangannya cuma out. Nah, yang di sini mungkin Dennis ya. Beberapa kali dia mengira bolanya out, ternyata masuk gitu. Gak apa-apa, kita merasa kayak out itu ngelatih insting, ternyata masuk. Nah itu kita belajar, oh dengan kondisi bola yang seperti ini mungkin bulunya udah rusak, aku nggak boleh gampang-gampang bilang ini out karena bolanya udah rusak. Ini kan ada kondisi khusus ya. Atau mungkin di belakang, oh kayaknya sulit sih, aku ngambil kayak kejauhan, udah berapa langkah ini aku mundur gitu, kayaknya out sih. Terus jadi kita lihat aja, langsung lihat bolanya outnya itu seberapa. Kalau outnya tipis, mungkin lain kali jangan ini jangan dilepas, kecuali kalau kamu atlet ya udah benar-benar yakin kalau itu bakalan cuman selisih setengah senti gitu outnya. Tapi kalau kalian bukan atlet ya lebih baik lain kali tetap diambil lah. Yang penting kalian tuh belajar ngelihat bola ini out atau enggak. Jadi kalau bolanya out ya udah nggak usah dikejar, kan hemat energi. Oke, lalu tips yang terakhir yaitu kalian belajarlah untuk mainin kayak taktik gitu, terus sama belajar untuk nebak-nebak bolanya dari lawan. Jadi misalkan tadi udah sempat aku singgung ya, misalkan kita lawan ngasih net, terus kita kayak mau ngenet ternyata gak jadi, kita kasih ke belakang. Nah itu bisa ini sih nipu lawan kan. Jadi lawan tuh gak siap. Biasanya lawan gak siap tuh buangnya itu ngelop lurus. Nah itu kita udah 80% yakin lah kalau bakal di smash ya, terus bakal kita smash ya. Terus kalau misalkan kita ngasih lawan ke daerah backhand yang jauh gitu, itu kita udah bisa pastikan bolanya bakal lurus dibuang ngelop.
Soalnya itu yang paling gampang dan yang paling bisa keras. Nah, kita lihat atlet aja kalau main berhasil ngasih backhandnya lawan itu di daerah yang sulit, pasti lawannya itu bakal nyemes. Jadi setiap kali kita lihat atlet melakukan backhand, pasti lawannya itu nyemes gitu. Hampir bisa dipastikan 95% tuh bakal nyemes. Jadi kita harus lebih siap. Habis kita backhand harus siap-siap disemes gitu. Lalu ada beberapa hal yang mungkin secara teknis, ada bola-bola yang lurus itu kita harus jaga. Terus habis kita ngasih, ini mungkin bukan hemat energi ya, cuman kayak triknya aja. Kita misalkan habis ngasih ke backhand lurus gitu, kita harus siap-siap pakai forehand. Nah, ini bicara mengenai forehand ya, ini bisa menghemat energimu juga. Kalau ada bola-bola yang sekiranya dekat sama kamu, kalian habis ngasih smash terus dikasih lob lagi, tapi cuman satu langkah ke kananmu, ke daerah backhandmu, jangan pakai backhand, kejar aja pakai forehand. Ya mungkin kalian pikir, oh pakai forehand kan jadi lebih berat energinya. Enggak, soalnya kalau pakai backhand kalian pasti makan energinya lebih besar, soalnya itu ngotot kan. Kalau mau nyemes atau ngelob pakai backhand tuh makan energi lebih besar. Jadi kalian bisa contoh atlet-atlet itu jarang banget pakai backhand. Kalau bisa dikejar pakai forehand ya pakai forehand. Kecuali kalau jauh banget baru bisa pakai backhand. Nah, itu tiru yang bagus-bagus tuh ditiru. Jangan kayak males. Oh, ini deket, aku mau belajar backhand, tak pakai backhand. Ya udah, belajarnya itu berapa kali, berapa tahun. Kalian harus ngerubah pola permainan. Kalau bisa pakai forehand ya pakai forehand, karena itu lebih menghemat energimu. Kalau pakai backhand ya, kenapa kok aku bilang nggak hemat energi? Habis pakai backhand tuh kan badan kita itu ngadep belakang atau ngadep samping lah, itu pasti harus ngadep ke depan lagi. Jadi makan energi lebih besar kan untuk muter badan. Terus kalau dikasih ke depan di net, nah itu kalian harus maju. Jadi udah muter badan masih leren maju, nah itu bikin cepet capek. Oke guys, jadi gitu aja sih menurutku beberapa tips yang bisa membuat kalian tuh lebih nggak gampang capek. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.